Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga saya selalu. Gue Eko Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di Hotel Grand Hyatt Jakarta untuk menghadiri acara Samsung Galaxy Unpacked. Nanti di acara ini kita akan melihat deretan HP terbaru Samsung dari seri Galaxy S24 serta melihat seperti apa penampilan dan kemampuan barunya. Nah, jadi ini dia salah satu model dari Galaxy S24 seri Samsung yang paling atas ya, yaitu Galaxy S24 Ultra. Jadi seperti biasa di lini Galaxy S24 ada 3 model, selain model Ultra ini ada juga model Plus dan juga model Base-nya. Kalau untuk tampilan sih Galaxy S24 Ultra ini bisa dibilang nggak jauh berubah dibandingkan dengan Galaxy S23 Ultra yang sebelumnya ya. Masih dengan konsep serba kotak dengan ujung-ujung yang lancip. Kemudian khusus untuk HP ini, di bagian bawah juga ada kompartemen khusus yang memuat stylus digital alias pena S Pen. Nah, yang berubah dari tampilan luar Galaxy S24 Ultra ada di antara lain layarnya yang sekarang jadi lebih flat. Nggak terlalu melengkung lagi seperti di Galaxy S23 Ultra, tapi lebih rata. Kalau tadi gue tanya ke Samsung sih, katanya supaya penulisan menggunakan S Pen di HP ini, di layarnya itu bisa lebih nyaman dan lebih lega ya. Jadi S Pen-nya itu nggak rawan tergelincir ketika sudah mencapai bagian pinggir layar. Satu perbedaan lainnya di Galaxy S24 Ultra ini dibandingkan generasi sebelumnya adalah material rangka yang digunakan. Sekarang itu sudah menggunakan bahan titanium yang diklaim lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Untuk warnanya itu ada 4 varian ya untuk Galaxy S24 Ultra ini dan semuanya menyesuaikan dengan tema materi rangka yaitu titanium. Kayak yang di tangan gue ini adalah varian warna titanium black, selain itu ada juga titanium grey, titanium violet, dan juga titanium yellow. Di luar hal-hal yang gue sebutin tadi, sebenarnya dimensi fisik Galaxy S23 Ultra ini juga masih mirip dengan sebelumnya ya. HP ini kelihatan sedikit tebal karena ketebalannya itu mencapai 8,6 mm, tapi sebenarnya nggak terlalu terasa tebal kalau misalnya kita genggam di tangan seperti ini. Bobotnya masih di kisaran 230 gram juga. Dan rangkaian konektor dan tombol-tombolnya juga masih sama kayak dulu ya. Di bagian bawah sini kita bisa menemukan konektor USB Type-C, lalu ada laci SIM card, dan juga kompartemen khusus untuk S Pen. Berikut loudspeaker yang pertama. Di bagian atas ada loudspeaker yang kedua juga karena Galaxy S24 Ultra ini memiliki keluaran suara stereo. Oh ya, bodinya sudah IP68 certified ya, IP68, jadi tahan terhadap air dan debu. Di luar dari bentuknya yang sekarang jadi lebih rata, ukuran layar Galaxy S24 Ultra sendiri masih mirip dengan sebelumnya ya, yaitu 6,8 inci dengan jenis panel Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate 1 Hz sampai 120 Hz adaptif. Resolusinya adalah QHD+. Satu hal lagi yang membedakan layar Galaxy S24 Ultra ini adalah tingkat brightness maksimal yang sekarang mencapai 2600 nits. Lebih tinggi dari sebelumnya ya, dan seharusnya juga bisa membuat layar HP ini lebih mudah dilihat, terutama dalam kondisi outdoor waktu siang hari. Selain tampilan luar, pastinya hardware Galaxy S24 Ultra ini juga diperbarui ya, dan sekarang sudah ditenagai chipset high-end terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Kapasitas RAM-nya 12 GB, lalu pilihan media internalnya ada 3 opsi, yaitu 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt serta fast wireless charging. Sistem operasi yang digunakan juga sudah Android terbaru, yaitu versi 14 yang dilapis antarmuka One UI 6.1 dari Samsung. By the way, Samsung menjanjikan pembaruan update sistem operasi Android-nya sampai 7 tahun. Satu aspek lagi yang di-upgrade Samsung di Galaxy S24 Ultra adalah kameranya. Kamera belakang Galaxy S24 Ultra ini desainnya masih tertanam langsung di punggung ya, by the way. Itu tetap berjumlah 4 buah dengan laser autofocus, tapi ada kamera yang diganti. Kamera utamanya masih dengan resolusi 200 megapiksel. Lalu kamera ultrawide-nya juga masih 12 megapiksel dan ada kamera telefoto 3x 10 megapiksel. 3 kamera itu masih identik dengan Galaxy S23 Ultra sebelumnya ya. Nah, tapi untuk kamera telefoto kedua itu diganti dari sebelumnya 10 kali dengan resolusi 10 megapiksel di S23 Ultra, sekarang menjadi 5 kali tapi resolusinya meningkat jauh yaitu 50 megapiksel di Galaxy S24 Ultra. Kalau kata Samsung sih, dengan jangkauan zoom optis yang lebih pendek ini, tapi resolusinya jauh lebih gede, kamera telefoto kedua di Galaxy S24 Ultra justru bisa menghasilkan gambar yang berkualitas lebih tinggi, terutama kalau di kondisi malam hari. Dari percobaan singkat gue tadi sih, pas gue coba kamera telefoto kedua yang 50 megapiksel zoom 5 kali ini memang bisa menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi ya.
Termasuk juga ketika kita zoom 10 kali. Jadi di aplikasi kameranya ini masih ada pilihan untuk zoom 10 kali, tapi itu menggunakan digital zoom dari kamera telefoto kedua yang baru yang zoom optisnya 5 kali. Kita juga bisa melakukan zoom sampai jauh banget, sampai 100 kali. Tapi sama seperti sebelumnya, zoom ini menggunakan teknik pembesaran digital dari kamera telefoto yang kedua. Bisa pakai kamera ultrawide juga, dan masih bertahan di Ultra HD 12 ultrawide. Telefoto yang pertama yang dua kali masih Ultra HD 12. Lalu kamera juga Ultra HD 12. Seperti ini yang didukung untuk perekaman video di Galaxy S24 Ultra ini adalah HD 30 fps ya. Dan untuk resolusi ini ada dua kamera yang bisa kalian pakai, yaitu kamera utamanya yang 10 kali 12 megapiksel. Kemudian kamera telefoto keduanya yang 60 megapiksel optical zoom 5 kali ternyata juga mendukung perekaman video sampai 4K 30 fps. Satu kemampuan lagi terkait kameranya yang menarik, terutama buat kalian yang lagi investasi di IG, adalah semua kamera di Galaxy S24 Ultra ini bisa dipakai untuk merekam video di Instagram. Dan misalnya ini, gue bisa pakai kamera ultrawide-nya, lalu ketika gue zoom, ini juga dia akan menggunakan kamera telefotonya. Nah, ini sebagai kamera telefotonya yang 5 kali gua tutup pakai jari, lalu ketahuan kamera dulu kan kamera gitu. Terus gimana ya, misalnya kita biasa pakai HP yang jangkauannya panjang gitu kamera telefotonya buat motret hal-hal kayak konser. Nah, ternyata di Galaxy S24 Ultra ini jangkauan zoom 5 kalinya itu nggak terlalu ngebatasin banget sih. Soalnya masih bisa diperbesar ke 10 kali ya dari kamera zoom yang 5 kali tadi, dan hasilnya juga tetap tajam. Ini mungkin karena resolusi awalnya yang besar juga 50 megapiksel. Kemudian benefit lainnya adalah lensa zoom 5 kali ini aperture-nya juga lebih gede ya dibandingkan dengan kamera telezoom 10 kali di Galaxy S23 Ultra. Nah, pas kita pakai buat motret di kondisi low light pun hasil gambarnya itu relatif lebih terang dan lebih jernih. Jadi kayaknya nggak salah kalau disebut Galaxy S24 Ultra ini bisa melanjutkan kiprah Galaxy S23 Ultra sebagai HP konser. Salah satu yang menjadi highlights di Galaxy S24 series pastinya adalah kemampuan AI-nya ya. Dan Galaxy S24 Ultra ini menyediakan banyak banget fitur-fitur AI yang bisa kita manfaatin, mulai dari penerjemahan telepon sampai generative AI untuk editing foto. Setting-settingnya itu kita bisa lihat di bagian sini, di Advanced Features, lalu ada Advanced Intelligence. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, daftar fitur AI yang disediakan di Galaxy S24. Kayak ini misalnya, Live Translate, ini fungsinya untuk menerjemahkan panggilan suara ya. Jadi lawan bicara kita itu, suaranya bisa langsung diterjemahkan dari satu bahasa menjadi bahasa lain, kemudian kita dengar. Jadi seolah-olah kita bisa mendengar hasil terjemahan langsung, walaupun sebenarnya lewat AI. Hello, how are you? Dan itu bisa diatur supaya suara aslinya itu terdengar apa enggak. Jadi kalau misalnya kita atur supaya suara aslinya terdengar, maka nanti bahasa aslinya akan diteruskan. Tapi kalau misalnya kita atur biar mute seperti ini, jadi nanti yang akan didengar oleh lawan bicara hanyalah bahasa yang sudah diterjemahkan aja. Kayak gitu. Untuk bahasanya sendiri itu pilihannya sekarang ada 13 ya. Mulai dari bahasa Inggris, Jerman, Italia sampai bahasa Chinese. Nah, di sini belum ada bahasa Indonesia nih dari ke-13 bahasa dalam daftar ini, tapi kalau menurut Samsung, nanti bahasa Indonesia akan ditambahkan sekitar kuartal kedua 2024. Jadi kita tunggu aja sampai bahasa Indonesia muncul di fitur ini. Selain fitur penerjemahan voice call tadi, pastinya ada beberapa fitur lain juga ya. Kayak misalnya ini interpreter, mirip-mirip seperti tadi juga, fungsinya untuk menerjemahkan suara. Lalu yang handy juga itu adalah Note Assist. Fungsinya itu adalah dengan otomatis mengoreksi hasil note kita serta menghasilkan summary atau ringkasan dari note ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi
buat meringkas note. Lalu buat kalian yang sering transkrip hasil wawancara, kayak misalnya wartawan gitu, ini ada feature transcript assist juga. Fungsinya adalah mengubah rekaman wawancara atau rekaman suara menjadi tulisan ya, menjadi teks. Dan itu bahasanya juga macam-macam, tapi sama seperti tadi, itu belum ada bahasa Indonesia untuk sekarang. Dan yang menarik juga itu adalah feature generative edit untuk editing foto. Nah, ini jadi beda dari yang udah ada sebelum-sebelumnya ya, kayak misalnya object eraser dan lain-lain. Generative edit ini bisa menghasilkan background atau mengisi kekosongan dari objek yang dipindahkan di dalam foto. Kayak gini, nah setelah itu kita bisa langsung pakai. Dan misalnya gue pengen pindahin cangkir ini nih, tinggal di tap aja. Nah, nanti dia akan diseleksi otomatis. Bisa juga dengan draw selection ya, kita gambar seleksinya. Terus kita bisa pindahin, nah misalnya ke sini. Dan nanti selain objeknya dipindahin kan ada bagian yang kosong di gambar nih ya. Nah, generative AI itu akan menghasilkan hasil gambar untuk mengisi kekosongan ini. Salah satu feature AI di Galaxy S24 series yang menurut gue bisa berguna banget adalah Circle to Search. Jadi kita bisa mengenali objek-objek yang tampil di layar hanya dengan melingkarinya, termasuk juga di aplikasi kamera. Cara kerjanya mirip-mirip Google Lens ya, tapi lebih advance. Nah, ini gue contohin caranya pakai aplikasi kamera. Kita tekan dan tahan tombol home. Nah, nanti akan muncul prompt, kemudian tinggal lingkarin aja objek yang pengen diidentifikasi. Kayak misalnya ini sepatu. Nah, otomatis nanti akan dikenali dan ditampilkan hasil search-nya di Google. Kita pun bisa tahu itu sepatu namanya apa ya misalnya. Kemudian ada juga informasi harganya in case kita mau beli. Oh ya, untuk fitur-fitur AI Samsung ini sebenarnya sebagian besar itu bisa dikerjakan secara lokal ya. Tapi ada beberapa fitur kayak misalnya tadi Circle to Search with Google dan juga Generative Edit itu yang membutuhkan processing lewat cloud. Nah, jadi di sini ada opsinya nih untuk hanya memproses AI di device secara lokal gitu ya. Jadi fitur-fitur AI yang cukup dikerjakan secara lokal itu tetap akan bisa berjalan kalau misalnya fitur ini kita aktifkan processing lokal, tapi untuk beberapa fitur kayak misalnya Circle to Search dan juga foto editor generative AI itu hanya bisa digunakan apabila HP-nya bisa terkoneksi ke internet atau ke cloud. Galaxy